Jangan benci aku, Ma. 20 tahun yang lalu, saya melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya lumayan tampan, namun terlihat agak bodoh. Sam, suamiku, memberi namanya Eric. Semakin lama, semakin jelas bahwa anak ini memang agak terbelakangan. Saya berniat memberikannya kepada orang lain saja untuk dijadikan budak atau pelayan. Namun, saya mencegah niat burukku itu. Akhirnya terpaksa saya membesarkannya juga. Di tahun kedua setelah Eric dilahirkan, saya pun melahirkan kembali seorang anak perempuan yang cantik dan mungil. Saya menamainya Angelica. Saya sangat menyayangi Angelica. Demikian juga Sam. Seringkali kami mengajaknya pergi ke taman hiburan dan membelikannya pakaian anak-anak yang indah-indah. Namun tidak demikian halnya dengan Eric. Ia hanya memiliki beberapa setel pakaian butut. Sam berniat membelikannya, namun saya selalu melarangnya dengan dalih penghematan uang keluarga. Sam selalu menuruti perkataan saya. Saat usia Angelica 2 tahun, Sam meninggal dunia. Eric sudah berumur 4 tahun kala itu. Keluarga kami menjadi semakin miskin dengan hutang yang semakin menumpuk. Akhirnya, saya kembali mengambil tindakan yang akan membuat saya menyesal seumur hidup. Saya pergi meninggalkan kampung kelahiran saya beserta Angelica. Eric yang sedang tertidur lelap, saya tinggalkan begitu saja. Kemudian, saya tinggal di sebuah gubuk setelah rumah kami laku terjual untuk membayar hutang. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun berlalu sejak kejadian itu. Saya telah menikah kembali dengan Brad. Usia pernikahan kami telah menginjak tahun ke-5. Berkat Brad, sifat-sifat buruk saya yang semula pemarah, egois, dan tinggi hati berubah sedikit demi sedikit menjadi lebih sabar dan penyayang. Angelica telah berumur 12 tahun dan kami menyekolahkannya dia di asrama putri sekolah perawatan. Tidak ada lagi yang ingat tentang Eric dan tidak ada lagi yang mengingatnya. Sampai suatu malam di mana saya bermimpi tentang seorang anak. Wajahnya agak tampan, namun tampak pucat sekali. Ia melihat ke arah saya. Sambil tersenyum ia berkata, Tante kenal mama saya. Saya rindu sekali sama Mommy." Setelah berkata demikian, ia mulai beranjak pergi. Namun saya menahannya. "Tunggu. Sepertinya saya mengenalmu. Siapa namamu, anak manis?" "Nama saya Eric, Tante." Eric, ya Tuhan, kau benar-benar Eric. Saya langsung tersentak dan terbangun. Rasa bersalah, sesal, dan berbagai perasaan aneh lainnya menerpa diri saya saat itu juga. Tiba-tiba terlintas kembali kisah ironis yang terjadi dulu seperti sebuah film yang diputar di kepala saya. Baru sekarang saya menyadari betapa jahatnya perbuatan saya dulu. Rasanya seperti mau mati saat itu. Ya, saya harus mati. Mati. Ketika tinggal seinci jarak pisau yang akan saya goreskan ke pergelangan tangan, tiba-tiba bayangan Eric melintas kembali di pikiran saya. Ya, Eric. Mommy akan menjemputmu, Eric. Sore itu, saya memarkir mobil biru saya di samping sebuah gubuk, dan Brad dengan pandangan heran menatap saya dari samping. "Mary, apa yang sebenarnya terjadi?" "Oh Brad, kau pasti akan membenciku setelah saya menceritakan hal yang telah saya lakukan dulu. Tapi, aku menceritakannya juga dengan terisak-isak. Ternyata Tuhan sungguh baik kepada saya. Ia telah memberikan suami yang begitu baik dan penuh pengertian. Setelah tangis saya reda,
Saya keluar dari mobil diikuti oleh Brad dari belakang. Mata saya menatap lekat pada gubuk yang terbentang 2 meter dari hadapan saya. Saya mulai teringat betapa gubuk itu pernah saya tinggali beberapa bulan lamanya, dan saya meninggalkan Erik di sini 10 tahun yang lalu. Dengan perasaan sedih, saya berlari menghampiri gubuk tersebut dan membuka pintu yang terbuat dari bambu itu. Gelap sekali, tidak terlihat suatu apapun. Perlahan mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan dalam ruangan kecil itu. Namun saya tidak menemukan siapapun juga di dalamnya. Hanya ada sepotong kain butut tergeletak di lantai tanah. Saya mengambil seraya mengamatinya dengan seksama. Mata mulai berkaca-kaca. Saya mengenali potongan kain tersebut sebagai bekas baju butut yang dulu dikenakan Erik sehari-harinya. Beberapa saat kemudian, dengan perasaan yang sulit dilukiskan, saya pun keluar dari ruangan itu. Air mata saya mengalir dengan deras. Saat itu, saya hanya diam saja. Sesaat kemudian, saya dan Brad mulai menaiki mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, saya melihat seseorang di belakang mobil kami. Saya sempat kaget sebab suasana saat itu gelap sekali. Kemudian terlihatlah wajah orang itu yang demikian kotor. Ternyata ia seorang wanita tua. Kembali saya tersentak kaget manakala ia tiba-tiba menegur saya dengan suaranya yang parau. "Hei, siapa kau? Mau apa kau kemari?" Dengan memberanikan diri, saya pun bertanya, "Ibu, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Kalau kau ibunya, kau sungguh perempuan terkutuk. Tahukah kau, 10 tahun yang lalu sejak kau meninggalkannya di sini, Erik terus menunggu ibunya dan memanggil, 'Mommy, Mommy.' Karena tidak tega, saya terkadang memberinya makan dan mengajaknya tinggal bersama saya. Walaupun saya orang miskin dan hanya bekerja sebagai pemulung sampah, namun saya tidak akan meninggalkan anak saya seperti itu." 3 bulan yang lalu, Erik meninggalkan secari kertas ini. Ia belajar menulis setiap hari selama bertahun-tahun hanya untuk menulis ini untukmu. Saya pun membaca tulisan di kertas itu. "Mommy, mengapa Mommy tidak pernah kembali lagi? Mommy marah sama Erik ya? Mom, biarlah Erik yang pergi saja. Tapi Mommy harus berjanji kalau Mommy tidak akan marah lagi sama Erik. Bye, Mom." Saya menjerit histeri membaca surat itu. "Bu, tolong katakan di mana ia sekarang. Saya janji akan menyayanginya sekarang. Saya tidak akan meninggalkannya lagi, Bu. Tolong katakan." Brad memeluk tubuh saya yang bergetar keras. "Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Ia meninggal di belakang gubuk ini. Tubuhnya sangat kurus. Ia sangat lemah. Hanya demi menunggumu, ia rela bertahan di belakang gubuk ini tanpa ia berani masuk ke dalamnya. Ia takut apabila mominya datang, mominya akan pergi lagi bila melihatnya ada di dalam sana. Ia hanya berharap dapat melihat mominya dari belakang gubuk ini. Meskipun hujan deras, dengan kondisinya yang lemah, ia terus bersikeras menunggu Nyonya di sini. Nyonya, dosa Anda tidak terampuni." Saya kemudian pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Kisah nyata di Irlandia Utara.